Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah jika baik-baik saja. Apakah kalian tahu materi apa yang akan kita bahas pada hari ini? Ya, kita akan bahas tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan metode variasi, berdiskusi, dan kelompok kecil serta bertanya jawab. Dengan mempelajari ciri-ciri makhluk hidup pada hari ini, kita akan tahu apa ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar kita seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Ciri-cirinya seperti ciri-ciri saat bernafas, ciri-ciri saat mencari makan dan makan, ciri-ciri saat menyesuaikan lingkungan atau beradaptasi, dan lain sebagainya. Oke, sekarang ayo kita bahas. Nah, hari ini kita bakal belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tapi sebelum aku mau tanya dulu nih, ada yang tahu nggak makhluk hidup itu apa aja? Hewan, manusia, tumbuhan. Hewan, manusia, tumbuhan. Nah, bener banget. Ini udah pada pinter banget. Nah, benar dan punya ciri-ciri. Apa aja sih ciri-cirinya? Ada yang tahu nggak? Bisa berpindah tempat. Apa? Bisa Ada yang berpindah punya tempat. bisa berpindah tempat. Ayo, apa lagi? Dua alam, air dan darat. Ya. Apa lagi? Ada juga Saitama apa? Apa lagi? Pas. Kalian nih manusia bisa ngapain aja? Bergerak. Aku jelasin aja ya. Jadi ciri-ciri makhluk hidup itu ada 7. Ada dia bisa bernafas, bergerak, terus bertumbuh, berkembang biak, menerima rangsangan, makan dan minum, terus juga bisa beradaptasi. Nah, ada yang tahu nggak bernafas itu kayak gimana? Menghirup apa? Menghirup udara dan oksigen. Lalu Habis itu mengeluarkan dari mulut. Menghirup udara dan menghembuskan udara itu. Nah, ya benar banget nih. Jadi bernafas itu adalah menghirup udara oksigen yang ada di sekitar kita atau lingkungan kita dan mengeluarkan dari tubuh kita itu karbon dioksida. Contohnya kalau misalnya kita bernafas nih, kita menghirup udara di lingkungan kita karena kaya akan oksigen. Tapi yang nanti akan kita keluarkan itu karbon dioksida. Nah, terus yang kedua bergerak. Bergerak itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Pindah tempat. Berjalan. Ya. Bergerak itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia ataupun hewan maupun tumbuhan. Contohnya tadi kayak disebutin berjalan, berlari, menari. Nah, terus ada juga yang namanya pertumbuhan. Ada yang tahu nggak? Pertumbuhan itu adalah kayak kalian dari kecil sampai gede itu pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu makhluk hidup yang mengalami perubahan semasa hidupnya. Kayak kalian ini pas lahir itu masih kecil kan, masih bayi. Tapi pas lama-lama pas udah gede, jadi makin besar dan seterusnya bakal terus berkembang biak. Ada yang tahu nggak? Tahu. Apa? Ada masyarakat individu yang ada menerima rangsangan. Menerima rangsangan itu adalah reaksi makhluk hidup terhadap lingkungannya. Ada yang boleh putri malu nggak? Nah, itu contoh rangsangan. Dia itu peka terhadap sentuhan. Jadi adaptasi dari pohon kaktus itu, dia punya daun. Pernah lihat ya kaktus punya daun? Nggak pernah. Nah, nggak pernah kan? Daunnya
kaktus itu adalah duri-durinya. Kenapa? Karena itu untuk mengurangi penguapan air. Tadi udah aku jelasin nih beberapa ciri-ciri makhluk hidup. Kalau masih ada yang bingung ditanya. Tanya kenapa nggak bisa disiram? Kaktus bisa disiram. Bisa. Iya, tapi yang bertumbuh Daya tahan tubuh sendiri dia durinya. Oh durinya itu bikin mengembang kah? Bukan. jadi Untuk bertahan itu. untuk bertahan. Otak ngicip kaktus. Tiap tumbuhan kan punya daun dan kaktus itu daunnya berupa duri. Kenapa berupa duri? Karena kaktus tinggal di gurun pasir. Di sana kan hawanya panas tuh, penguapan airnya cepat. Nah, airnya juga jarang kan. Maka dari itu kaktus membuat daunnya itu seperti duri agar penguapannya kecil. Jadi nanti di dalam tubuh kaktus itu masih banyak air dan dia bisa bertahan hidup. Gimana? Masih bingung nggak? Bingung parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar tentang makhluk hidup. Sebelumnya saya ingin bertanya, siapa yang tahu tentang makhluk hidup itu apa? Ya, silakan. Makhluk hidup adalah organisme yang dapat mempertahankan lingkungan dan berkembang biak untuk melestarikan sejenisnya. Ya, benar sekali Aisyah ya. Jadi makhluk hidup itu adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan diri dengan lingkungannya dan juga dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Nah, segala sesuatu di sekitar kita itu kan meliputi benda hidup dan benda mati. Jadi untuk membedakan yang mana makhluk hidup, kita harus mempelajari yang mana benda hidup dan mana yang benda mati. Di sini saya punya gambar. Nah, silahkan kalian tunjukkan yang mana benda hidup dan yang mana benda mati. Ini apa? Kucing? Benda? Hidup. Terus ini? Mati. Ini apa? Bola. Terus? Tanaman? Benda hidup. Dan benda mati. Hidup. Benda mati. Nah, tadi kan kita sudah membedakan yang mana benda hidup dan benda mati melalui gambar. Untuk membedakan antara makhluk hidup dan bukan, kita harus mempelajari ciri-cirinya. Nah, siapa yang tahu tentang apa saja ciri-ciri makhluk hidup? 3 saja dulu. Ya, benar, dapat bergerak. Terus ada lagi? Makan dan minum. Makan dan minum. Ada lagi? Bernapas. Nah, bernapas. Menyebutkan dapat bergerak ya, yang pertama. Dapat bergerak itu kita bisa melihat diri kita sama hewan. Itu kan kita bisa berjalan, berlari, berpindah tempat. Itu menandakan kalau makhluk hidup itu dapat bergerak. Nah, terus tadi ada yang nyebutin makan dan minum. Makan dan minum. Kenapa sih kita itu perlu makan dan minum? Makan dan minum itu sebagai apa buat manusia? Sebagai sumber apa? Ya, sumber energi. Terus lagi tadi ada yang nyebutin bernafas. Jadi bernafas itu aktivitas menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, coba sebutkan lagi ciri-ciri makhluk hidup yang lainnya. Mengeluarkan zat sisa. Ya benar, mengeluarkan zat sisa. Terus Tumbuh dan berkembang. ya benar, tumbuh dan berkembang. Terus Dari kembang biak. ya, jadi benar sekali ya, makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang itu bisa kita lihat dari mulai kecil menjadi dewasa, tambah tinggi, tambah berat badan. Itu menunjukkan kalau setiap makhluk hidup itu tumbuh dan juga berkembang. Selanjutnya, mengeluarkan zat sisa. Setiap makanan dan minuman yang kita konsumsi itu akan kita keluarkan kembali melalui proses ekskresi. Nah, contohnya ekskresi yang terjadi pada diri kita itu apa sih contohnya? Buang air. Ya benar, buang air. Terus ada lagi yang tahu? Berkembang biak. Berkeringat. Ya benar, berkeringat. Tadi ada yang menyebutkan, Fitri tadi menyebutkan apa? Berkembang biak. Ya, berkembang biak itu jadi makhluk hidup menghasilkan generasi selanjutnya untuk melestarikan jenisnya. Nah, sekarang saya ingin menambahkan 2 ciri-ciri makhluk hidup terakhir ya. Yang pertama adalah peka terhadap rangsang. Jadi makhluk hidup itu kan peka terhadap rangsang. Contohnya kalau kita disentuh, ini kerasa kan ya pasti. Terus kita juga peka terhadap suhu, cahaya, dan lain-lain. Yang terakhir,
kita mampu beradaptasi dengan lingkungan. Contohnya seperti kaktus. Kaktus itu kan dapat tumbuh di tempat kering. Itu menandakan jika dia beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kita hari ini? Baik. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini adalah terkait ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang tahu nggak sih makhluk hidup itu apa? Makhluk hidup itu manusia, hewan, tumbuhan. Oke, benar sekali. Jadi di dunia ini ada banyak sekali makhluk hidup. Di sekitar kita pun ada loh. Nah, makhluk hidup itu ada di antaranya ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri tertentu. Nah, di sini ada yang di rumah yang melihara hewan nggak? Siapa? Ayo, coba Izul. Kucing, Kucing. Nah, ciri-ciri kucing itu seperti apa sih? berlipat, berdiri. Oke, kemudian Bayu di rumahnya melihara apa, Bayu? Tidak punya. Nggak punya. Tapi banyak cicak. Oke, banyak cicak di rumahnya. Kemudian Radit di rumahnya melihara apa? Ikan, Ikan. Ciri-ciri ikan itu seperti apa? hidup dan hidup di air. Oke, bagus sekali. Nah, jadi setiap makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri tertentu. Namun, makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri yang sama, yaitu bisa bergerak, bisa bernafas, bisa berkembang biak, bisa tumbuh, bisa mencari makanan, dan peka terhadap rangsang, kemudian bisa beradaptasi. Nah, setelah ini Ibu akan menampilkan video. Kalian harus perhatikan ya. Nanti soalnya di akhir Ibu akan minta kalian untuk menganalisis video ini. Oke, ini. Bisa ya? Lalu ditangkap. Oke, sudah. Berarti tadi di video kita bisa mengetahui kalau cicak itu mempunyai ciri-ciri makhluk hidup seperti apa? Bergerak. Iya, benar sekali. Saat cicak merayap, cicak itu berarti mempunyai ciri-ciri makhluk hidup bergerak. Nah, selain itu ada satu lagi loh, yaitu saat cicak memakan nyamuk, menangkap nyamuk, yaitu berarti cicak mempunyai ciri-ciri mencari makanan. Nah, berarti kita sudah mengenal dua ciri-ciri makhluk hidup ya. Yang pertama adalah bergerak, yang kedua adalah mencari makanan. Kemudian yang ketiga adalah bernafas. Bernafas adalah proses menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Kemudian yang keempat adalah ciri tumbuh dan berkembang biak. Apa sih itu ciri tumbuh dan berkembang biak? Ciri tumbuh dan berkembang biak adalah proses di mana bertumbuhnya ukuran, volume, dan bentuk makhluk hidup serta diiringi dengan proses menuju kedewasaan. Sedangkan berkembang biak adalah proses makhluk hidup dalam mempertahankan keturunannya untuk memelihara dan menjaga spesiesnya. Kemudian yang kelima adalah peka terhadap rangsang. Ayo Bayu dan Radit, Ibu masih menjelaskan ya. Ya, terima kasih. Oke, kemudian yang kelima adalah peka terhadap rangsang. Apa sih itu peka terhadap rangsang? Jadi makhluk hidup itu peka terhadap segala perubahan yang ada di lingkungannya. Contohnya adalah saat kita melihat matahari saat siang hari, maka mata kita akan silau. Kemudian tumbuhan putri malu saat kita menyentuhnya, maka ia akan menciut. Kemudian ciri yang keenam adalah beradaptasi. Apa sih itu beradaptasi? Beradaptasi adalah proses penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan sekitarnya. Yaitu contohnya adalah bunglon. Bunglon itu saat bunglon hinggap di batang, maka warna tubuhnya akan berubah menjadi seperti batang, yaitu coklat. Namun saat bunglon hinggap di daun, maka warna tubuhnya akan
berwarna hijau seperti daun. Ibu tadi sudah menjelaskan ada 6 ciri makhluk hidup. Coba ada yang bisa sebutin nggak 6 ciri makhluk hidup itu apa aja? Bernapas, bergerak, mencari makanan, tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap rangsang, dan beradaptasi. Oke, bagus sekali. Nah, sepertinya untuk pembelajaran hari ini sudah bisa Ibu cukupkan ya. Kemudian silakan anak-anak belajar untuk pertemuan minggu depan yaitu terkait ekosistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau tanya nih sama kalian. Adakah yang masih ingat materi minggu lalu? Saya Bu. Iya, Bastian. Ciri-ciri makhluk hidup. Benar sekali. Lalu, siapa yang mau membantu Ibu untuk menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup? Saya Bu. Iya, Vina. Bernafas, berkembang biak, makan dan minum, tumbuh dan berkembang biak. Luar biasa, Vina. Terima kasih atas jawabannya, Vina. Seperti yang sudah Vina sebutkan mengenai ciri-ciri makhluk hidup, hari ini kita akan mengupas materinya lebih dalam. Apakah kalian siap? Siap. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bernafas. Siapa yang mau membantu Ibu untuk menjelaskan proses bernafas itu seperti apa sih? Saya Bu. Iya, Vika. Menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida Bu. Tepat sekali, Vika. Terima kasih, Vika, sudah membantu Ibu untuk menjawab. Bernafas yaitu proses kita mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Ciri yang kedua yaitu bergerak. Semua makhluk hidup dapat bergerak dengan menggunakan alat gerak. Ibu mau minta tolong kepada kalian, tulis di buku tulis kalian masing-masing. Tolong bedakan alat gerak yang digunakan ayam. Ayo tulis ayam, burung, dan ikan. Ibu kasih waktu 5 menit. Apakah cukup? Cukup. Ayo, silakan dikerjakan ya. Bagus, ini bagus. Dilanjutkan ya. Dilanjutkan dikerjakannya. Apakah Vina sudah selesai? Belum Bu. Bastian sudah ya? Saya sudah Bu. Oh, Vina sudah. Berhubung Vina sudah selesai, Vina bimbing teman-temannya ya agar bisa menyelesaikan ya. Sudah Bu. Oh, sudah. Kalau sudah bukunya dikumpulin, Ibu mau ngecek satu-satu. Bagus. Ini. Bagus. Lanjut ya. Memang Ibu. Yang ketiga yaitu makan dan minum. Semua makhluk hidup membutuhkan makan dan minum. Kalian tahu kan mesti? Tahu. Tahu. Oh, Ibu mau tanya sama Vina. Kenapa sih kita harus makan? Untuk mengisi tenaga. Bagus sekali, Vina. Terima kasih, Vina, jawabannya. Kita makan itu kita untuk menghasilkan energi, ya. Kita makan agar kita tuh bisa fit gitu kalau kita makan, oke? Yang keempat yaitu tumbuh dan berkembang. Apakah ada yang tahu perbedaan tumbuh dan berkembang? Saya Bu. Iya, Vika. Tumbuh ke atas Bu. Dan berkembang? Ke samping. Cara Vika menyampaikan sudah benar. Akan tetapi kurang alasannya ya, Vika. Tolong dilanjutkan alasannya apa, Vika? Kenapa kita harus berkembang? Melestarikan jenisnya. Bah, betul sekali, luar biasa, Vika. Terima kasih, Vika, atas jawabannya. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Misalnya ini, Bastian, dari kecil, dari bayi sampai menjadi Bastian yang sekarang, itu dia mengalami pertumbuhan. Kalau perkembangan ini seperti anak kucing melahirkan anaknya, itu seperti perkembangan. Dia itu melakukan perkembangan agar apa tadi, Vika? Alasannya melakukan perkembangan itu? Melestarikan jenisnya. Ya, betul sekali, melestarikan jenisnya. Yang kelima yaitu peka terhadap rangsangan. Dan Vika fokus dulu sama Ibu ya. Ya, terima kasih. Yang kelima yaitu peka terhadap rangsangan. Semua makhluk hidup itu peka sama rangsangan, apalagi rangsangan yang dapat datang secara tiba-tiba. Rangsangan itu dapat berupa cahaya, panas, dingin, bau, sentuhan, gravitasi, rasa, dan lain-lain. Manusia dan hewan menggunakan indera untuk mengenali adanya rangsangan. Misalnya,
Mata peka terhadap rangsangan cahaya. Kalau ada cahaya masuk, kita langsung berkedip, ya. Iya kan? Iya. Seperti telinga, saat kita mendengar bunyi yang sangat keras, otomatis kita akan seperti ini. Kita akan menutup telinga kita. Begitu juga hidung. Kalau hidung menyium bau-bau tidak enak, kita langsung ingin menutup hidung kita. Itu adalah rangsangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saatnya kita untuk berdiskusi mengenai ciri-ciri makhluk hidup ya. Nanti perwakilan dari kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan ya. Jangan takut, nanti ibu bimbing. Ini lembar kerjanya. Silakan didiskusikan. Ibu beri waktu 15 menit. Anak-anak, apakah masih ada yang kebingungan dengan tugas yang ibu berikan? Ya, bagaimana? Apakah ini kita hanya menyebutkan ciri-cirinya dari makhluk hidup atau tidak, Bu? Ya, betul sekali. Nanti tugas kalian menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar. Contohnya seperti hewan dan tumbuhan. Bagaimana? Sudah paham? Sudah ya? Baik, silakan dilanjutkan mengerjakan. Ya, bagaimana? Benarkah kita mendapatkan nafas menggunakan insang dengan Ya, betul sekali. Nanti kita bisa menambahkan dengan ciri-ciri yang lain. Contohnya, mampu tumbuh dan berkembang, mampu mengeluarkan zat sisa atau ekspresi. Selain itu, bisa ditambahkan lagi ya. Bagaimana? Sudah paham kan dengan diskusinya? Baik anak-anak, sudah cukup ya waktunya. Jadi perwakilan dari kalian maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya ya. Ayo, siapa yang maju? Gadis, oh ya, sini silahkan. Ya, dibaca. dan ciri-cirinya bernafas menggunakan insang berenang dengan baik, mampu tumbuh dan berkembang, mampu berekspresi, membuangan zat sisa dari tubuh. Dalam ciri-cirinya mempunyai 6 kaki yang di belakang 2 besar, 2 antena, dan nafas dengan kalkia. Kata ciri-cirinya termasuk hewan amfibi hidup di air dan di darat. Kulitnya berbentuk jantung yang terdiri dari ruangan. Lalu ciri-cirinya total tidak tersentuhan manusia, mampu berdiri jika tertiup angin, mampu tumbuh besar. Ya baik, beri tepuk tangan. Alhamdulillah, kita sudah melakukan diskusi dan presentasi mengenai ciri-ciri makhluk hidup di sekitar kita ya. Ibu rasa kalian sudah paham mengenai materi yang ibu berikan hari ini. Terima kasih anak-anak. Sampahnya dibersihkan anak-anak. Vika, gak boleh gitu. Duduknya yang rapi. Nah, sekarang materinya apa? Coba. Apa? Cobain ketawa. Iya benar, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, apa? Siapa yang tahu apa itu makhluk hidup? Nggak tahu, Bu. Nah, di kebun atau di area rumah kalian pasti ada yang namanya makhluk hidup. Makhluk hidup itu makhluk yang bisa bernafas, makan, dan lihat. Sekarang kalian tahu nggak apa makhluk hidup itu? Contohnya
Yang lain apa ayo? Bu Guru. Iya, Bu Guru juga makhluk hidup. Pika ayo apa? Cicak. Oh iya, pintar sekali. Apa? Tadi ciri-ciri makhluk hidup yang pertama bernafaskan. Manusia bernapas menggunakan apa? Paru-paru. Nih pintar DMB paru-paru. Coba aja deh. Tuh ikan bernapas menggunakan apa? Nah, pintar benar dia. Tuh padahal bernapas berkembang. Makhluk hidup juga berkembang. Nah, contohnya ayam. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur itu nanti akan menetas menjadi anak ayam. Nah, setelah anak ayam, lalu akan menjadi ayam dewasa. Nah, bergerak. Makhluk hidup juga dapat bergerak. Contohnya, burung bergerak menggunakan apa? Bergeraknya dengan cara apa? Dia punya sayap buat terbang. Terus kuda bergerak dengan cara apa? Udah. Nah, serius Bu. Nah, di situ peka terhadap rangsang. Nah, peka terhadap rangsang. Contohnya apa namanya itu? Putri Malu. Putri kan teman gue. Nah, Putri Malu itu peka terhadap rangsang karena saat Putri Malu disentuh itu langsung mengatuk. Sudah. Terus ada yang ditanyakan. Kapan istirahat? Pertanyaan yang tidak ada. Sekarang ini puasa, jadi anak-anak juga harus puasa. Masa istirahat harus puasa? Kalian kalau istirahat ngapain? Kan pasti makan. Enggak, mau main Ada yang bisa menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada kali ini apa? Tahu Ibu Guru. Nah, kesimpulannya makhluk hidup merupakan makhluk yang bisa bernafas, bisa bernafas, berkembang biak. Makhluk hidup juga butuh makan, butuh minum. Makhluk hidup kalau tidak makan dan tidak minum bisa jadi mati. Nah, kalau mati tadi jadi apa? Jadi hantu. Oke. Jadi kesimpulannya, ciri-ciri makhluk hidup itu bisa bernafas, butuh makan, butuh minum, berkembang biak, tumbuh, peka terhadap rangsang. Sekarang kita tepuk tangan sebagai penghargaan kepada diri kita sendiri. Ayo tepuk tangan semuanya. Semangat belajarnya ya. Kan udah dijelaskan mengenai ciri-ciri makhluk hidup yang ada di dalam, yaitu bergerak, makan dan minum, peka terhadap rangsang, mengeluarkan zat sisa, bernafas, tumbuh dan berkembang biak atau bereproduksi, dan yang terakhir ada beradaptasi. Jadi semua yang sudah dijelaskan tadi, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak ada, sekarang kalian akan ibu bagi menjadi beberapa kelompok ya. Berarti Rara, Almira, dan Anta akan kalian bergabung untuk menjadi satu kelompok. Nah, ibu akan memberikan tugas, yaitu untuk mendiskusikan ciri-ciri makhluk hidup dan apa saja sih makhluk hidup itu. Selanjutnya, dalam waktu 10 menit, silahkan kalian selesaikan tugas tersebut ya. Oke, Bu, bisa dimulai.
Oke, karena udah berjalan 10 menit ya, berarti udah selesai semua. Ya, silakan Rara sebagai perwakilan bisa membacakan hasil diskusinya di depan. 3 ciri makhluk hidup. 1 manusia, 2 hewan, 3 tumbuhan. 8 ciri-ciri makhluk hidup. 1 bergerak, 2 makan dan minum, 3 peka terhadap langsang, 4 mengeluarkan zat sisa, 5 bernafas, 6 tumbuh dan berkembang, 7 berkembang biak, 8 beradaptasi. Ya, benar sekali, silakan duduk. Oke, karena Rara sangat benar dan sudah tepat jawabannya, mari kita berikan tepuk tangan. Ya, jadi benar sekali ya apa yang sudah disampaikan oleh Rara. Selanjutnya, berarti kalian semua juga sudah paham. Jadi kalau sudah paham itu kan menunjukkan materi pelajaran yang kita pelajari hari ini, yaitu bahwa makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan makhluk itu memiliki 8 ciri-ciri, yaitu bergerak, makan dan minum, peka terhadap langsang, mengeluarkan zat sisa, bernafas, kemudian berkembang biak dan beradaptasi. Oke, karena sudah selesai belajar hari ini, silakan boleh bersiap-siap. Sekian pembahasan materi tentang ciri-ciri makhluk hidup pada hari ini. Ternyata ciri-ciri makhluk hidup ada banyak. Ada yang bernafas menggunakan paru-paru, ada yang bernafas menggunakan insan, ada yang makan biji-bijian, ada yang makan daging, ada yang makan daun, dan lain sebagainya. Untuk tugas di rumah, silakan belajar materi untuk pertemuan selanjutnya. Sekian, terima kasih.